Oh, ya, mungkin Mbak. Sudah bisa kita mulai? Silakan, Bapak dah. Loh, bisa dimulai? Oh iya ya. Sudah nilai saya begini. Oke. Ya, kita bisa mulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak jelas ini. Sudah jelas. Ya, saya coba kok main. Iya, baik. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana Lebaran. Saya pribadi seluruh anggota rekan Badan Pengelolaan Pembangunan Daerah sampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Maaf lahir dan batin. Ini sambungannya tuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, Kepala UPD sempat pada siang tentang sore hari ini dan seluruh rencana sekretaris maupun sempat hadir. Saya sebelumnya menyampaikan permohonan maaf karena baru sampai rumah ya dari mudik di Kendari. Baik, saya akan menyampaikan sudah mengganggu waktunya di siang hari ini. Ini sengaja kami secara Zoom karena ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan Rakortek Rembang yang rencananya akan tanggal 16 dan 17 di Kendari, yang jadwal tanggal 16 itu akan dilaksanakan oleh wilayah daratan dan insya Allah untuk bau-bau terjadwal di tanggal 17 pagi di jam pertama. Nah, sehingga kita masih ada waktu kurang lebih 1 atau 2 hari untuk mempersiapkan bahan yang kemudian nanti ini akan dilakukan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekira link sudah disampaikan oleh rekan kami dari Bapeda. Ada 2 hal yang menjadi fokus kita. Yang pertama adalah berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah. Di dalam urusan pemerintahan daerah ini nanti akan dimintakan kepada 28 urusan pemerintahan yang sudah kami sampaikan saatnya. Itu akan dimintakan data ya, berkaitan dengan informasi indikator makro mungkin ya sebagai besar, dan beberapa data pendukung yang ini akan menjadi pelengkap menjadikan dari urusan pemerintahan yang sudah disampaikan oleh provinsi. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan aspek kewilayahan. Nah, aspek kewilayahan ini nanti diminta kepada 29 pemerintahan yang untuk mengajukan ya, usulannya berdasarkan kewenangan provinsi. Nah, ada beberapa hal juga yang menjadi catatan kami di tahun sebelumnya, itu banyak usulan yang kita sampaikan yang bukan menjadi bagian urusan pemerintah provinsi. Sehingga banyak usulan kegiatan yang kita ajukan di tahun lalu itu tidak dilakukan verifikasi atau tidak menjadi bagian dari usulan yang menjadi kewenangan provinsi. Sehingga Bapak Ibu sekalian di 2 hari ini, ya mungkin Senin besok ini, ya besok sudah kami meminta masing-masing di 29 urusan yang sudah disampaikan surat ini, itu sudah disampaikan usulannya berdasarkan skala kertas. Jadi hanya 2 yang kemudian nanti akan kita
lakukan verifikasi dan akan disampaikan ke provinsi. Itu hanya 10 usulan prioritas yang menjadi kewenangan provinsi untuk Kota Bau-Bau. Nah, namun nanti pada saat dilakukan DES di tanggal 17, itu Bapak dan Ibu bisa menyampaikan usulannya yang memang ada, ya, yang memang ada provinsi menyampaikan bahwa misalnya di Bau-Bau ini ada usulan berkaitan dengan UMKM, yang mungkin usulan yang kita sampaikan itu tidak masuk di dalamnya, sehingga itu bisa menjadi usulan yang menjadi bagian dari kewenangan provinsi yang nanti kita lakukan DES di tanggal 17. Nah, saya kira ini ada dua aspek yang menjadi fokus kita. Nah, mungkin saya akan menjelaskan secara teknis berkaitan dengan urusan pemerintahan yang menjadi aspek salah satu DES yang akan dimintakan kepada seluruh kabupaten kota di Sulawesi Tenggara untuk dilengkapi data indikator sesuai dengan kewenangan provinsi yang juga menjadi bagian dari 29 urusan pemerintahan. Mungkin bisa di-share? Silakan Ibu Lia, di-share. Ya, mungkin yang urusan pemerintahan dulu. Ya, terus. Ya, ini tolong dibesarkan. Ya, ini contoh ya, contoh urusan pemerintahan berkaitan dengan bidang pendidikan. Nah, ini ada beberapa tabel kolom yang harus dipenuhi karena ini akan menjadi bahan DES juga provinsi yang mungkin akan berbeda dengan tahun sebelumnya, sehingga kami mohon dengan sangat kepada 29 OPD yang menjadi 29 urusan yang akan dilakukan DES sesuai surat penyampaian dari provinsi. Ya, ini ada beberapa kolom yang harus diisi. Yang pertama di kolom 4 itu ada satuan, misalnya jumlah negara usia itu jumlahnya orang, jiwa atau apa, ya jiwa, ya kemudian capaiannya tahun 2023, 2024 dan target 2024 dan 2025. Nah, kalau seandainya ada keterangan penjelasan, itu nanti disampaikan di catatan pembahasan. Ya, ini contoh. Nah, saya kira ada 29 lainnya, ini saya kira sudah jelas. Nanti tinggal para OPD untuk melengkapinya. Nanti yang tidak ada datanya, ya itu nanti di NA-kan saja. Ya, di NA. Ya, saya kira ini jelas ya, Bapak Ibu. Sebelum kita pindah di aspek kewilayahan. Jadi silahkan nanti di surat dilihat saja. Saya kira data ini mungkin tidak semua OPD memiliki data yang sudah disampaikan ini. Nanti yang kosong tinggal disesuaikan saja. Ya, selanjutnya di aspek kewilayahan. Terus lanjut. Lanjut di aspek kewilayahan. Ya, untuk DES di aspek kewilayahan itu ada berapa kolom juga yang harus dilengkapi oleh OPD. Yang di kolom kedua itu berkaitan usulan uraian kegiatan, uraian usulan. Jadi uraian usulan ini itu berkaitan dengan usulan kegiatan atau proyek prioritas yang dimasukkan di dalam RKPD atau Renja provinsi di masing-masing OPD. Nah, di mana caranya kita melihat ini? Untuk usulan kegiatan ini silakan Bapak Ibu melihat di Kepmendagri. Jadi yang menjadi kewenangan provinsi di situ ada sub kegiatannya, usulan kegiatannya, atau boleh secara spesifik disampaikan. Kemudian targetnya seperti apa? Ya, target ini berkaitan dengan jumlah output atau rincian output. Kemudian satuannya itu berkaitan dengan rincian atau satuan output. Apakah dia unit, paket? Ya, kalau dia fisik berarti dia
paket. Kalaupun dia dalam bentuk dokumen atau lahan hektar, kalau dokumen ya dokumen. Silakan menyusulkan. Kemudian detail lokasinya. Kalau misalnya detail lokasi kita kecamatannya belum jelas, ya silakan disampaikan saja, diisi saja kota Bau-Bau. Kemudian selanjutnya adalah berkaitan dengan sub kegiatan yang menjadi kewenangan yang ada di sub kegiatan kabupaten kota. Jadi sub kegiatan dalam RKPD atau Reja Perangkat Daerah kabupaten kota di 2020. Misalnya ada kegiatan kita pengadaan tanah yang dianggarkan di tahun 2025 oleh kabupaten kota, oleh Kota Bau-Bau. Nah, ini nanti disinkronkan dengan usulan kegiatan yang ada di provinsi. Nah, terkait dengan target satuan dan detail lokasinya sekitar sama. Kemudian kesiapan lahannya, dukungan. Ya, ini berkaitan dengan dukungan. Apakah dia lahannya misalnya sudah ada, apakah ada DED-nya, atau ada FS-nya, feasibility study, dan lain sebagainya. Kemudian status pembahasannya, apakah ini nanti ini untuk status pembahasan ini dari kewenangan provinsi, ya apakah ditolak atau diterima, karena yang nanti di DS adalah berdasarkan form yang kita sampaikan seperti form ini. Saya kira itu dua format yang harus diisi Bapak Ibu. Nanti kalau sudah lengkap pengisian datanya, nanti silahkan dikirim lewat Google Drive, link Google Drive. Nanti kami akan lakukan verifikasi ya, yang layak sesuai dengan kewenangan provinsi, itu yang akan kita kirim secepatnya sesuai dengan tanggal yang sebenarnya tanggal 9 kemarin ini provinsi sudah minta. Nanti kalaupun ada ya kegiatan nanti bisa saja yang provinsi sudah menargetkan di Kota Bau-Bau ada kegiatan ataupun fisik yang sudah ditentukan oleh provinsi, ini nanti tinggal dilakukan klarifikasi, dilakukan penyesuaian data pendukung, ya, sehingga nanti itu bisa masuk dalam proses pembahasannya diterima ataupun ditolak, sehingga kita semua mengetahui apa yang masuk di dalam usulan provinsi. Nah, saya kira ini beberapa poin, Bapak Ibu, Kepala OPD. Nah, kalau misalnya ada yang mau disampaikan, kami silahkan, atau ada masukan. Nah, pada prinsipnya kemarin sebelum libur, sudah kami juga sampaikan ke Pak Wali, PJ Wali Kota, dan kemudian surat juga kemarin kami sudah sampaikan secara online lewat grup WA pada seluruh PD yang bisa hadir, ya ada 29 urusan yang nanti akan dilakukan DES oleh provinsi. Sekira demikian Bapak Ibu, terima kasih. Kalau ada yang mau disampaikan, silahkan disampaikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian apa disampaikan oleh Kepala Bapeda supaya bisa jadi apa perhatian. Ya, dipandu saja Bu Lia. Bapeda. Dia itu Kepala Bapeda? Iya, tadi. Seumuran 78, kelahiran 78. Baru di Ya, terima kasih Bang Kaban. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi Des Kewilayahan ini khusus membahas mengenai usulan prioritas daerah. Sebenarnya untuk daerah itu dialokasikan 10, namun info dari provinsi seperti sudah disampaikan pada Harul tadi, pada saat Des urusan yang bertemu dengan masing-masing OPD provinsi, itu bisa juga kita mendiskusikan dan mengusulkan usulan per OPD perurusan. Namun ada di Des Kewilayahan untuk 10 prioritas daerah. Nah, di Des usulan kita akan fokus membahas yang data urusan, yang di form pertama yang dijabarkan oleh Pak Darul tadi. Untuk yang 10 prioritas daerah sudah ada, Pak Anton? Sudah seleksi, skala prioritas infrastruktur saja, infrastruktur.
sama kita mengabdi semua pengabdian. Bukan mereka diangkat dengan sarjana. Yang masuk untuk saya yang masuk semalam itu baru perhubungan, Bu. Darmin. Tadi yang masuk, ya. Iya, untuk data secara fisik itu baru perhubungan yang semalam sudah masuk perhubungan. Nah, itu harapan kami sudah bisa dimasukkan yang usulan untuk sudah masuk ke Bapeda. Besok maksimal siang rencananya kita ada pertemuan offline di Bapeda untuk diskusi kelengkapan berkas. Jadi diharapkan nanti akan didampingi dan Pak Darmin cross check kelengkapan berkasnya. Sedangkan untuk yang des urusan, yang data-data indikator tadi, Ibu itu kami ada kontak person masing-masing urusan. Ini akan dibagikan. Jadi dari masing-masing kontak person ini akan memverifikasi dan mendampingi pada saat proses des urusan indikatornya. Kalau dari perhubungan dia usul yang tahun lalu, makanya tinggal kita upload ya tahun lalu. Yang tidak diakomodir yang kita usul itu lagi yang kita. Ya kan pekerjaan diulang-ulang saja. Orang kalau sudah malas tuh sudah kasih usul yang tahun lalu saja, tinggal 2 tahunnya saja. Tapi kalau ya kita kelihatan di sini kan yang kita usul itu mendukung indikator yang akan dicapai tadi. Misalnya kalau kita tadi Izin boleh ya? Ya, Bulia, mungkin bagusnya supaya kita bisa tahu ada gambaran per OPD, kan cuma 29 OPD. Bisa mungkin dipanggil satu persatu OPD-nya, terutama OPD yang kemungkinan besar bisa masuk di aspek kewilayahan 10 prioritas dari PUPR, mungkin dari Perkim atau perhubungan, supaya ada gambaran yang sampai yang diusulkan juga justru bukan menjadi kewenangannya provinsi, karena pengalaman setiap tahunnya pasti ada juga usulan yang tadi Pak Kaban sudah jelaskan itu bukan jadi kewenangan provinsi, justru diusulkan. Ya mungkin bisa dari setiap OPD bisa menjelaskan gambaran yang akan diusulkan. Ya, boleh. Mungkin kita bisa mulai dari PU. Pak Kadis PU, kami persilakan. Sudah ada gambaran usulan? harus komunikasikan juga dengan staf. Silakan Pak Kadis, Pak Karim, atau ada kabit yang mewakili. Izin Perkim, Bulia. Silakan Bu Kadis. Baik, terima kasih Bulia atas kesempatan yang diberikan. Kami dari Perkim, karena memang ada beberapa program yang menjadi prioritas provinsi yang harus kita usulkan melalui Dinas Perkim, karena ada beberapa kewenangan yang menjadi kewenangan provinsi. Yang pertama itu program penanganan kawasan kumuh, di mana kewenangan provinsi itu di atas 5 hektar. Itu nanti kita akan mengusul beberapa titik lokasi untuk penanganan kawasan kumuh dalam baik itu peningkatan jalan lingkungan maupun pemugaran, nanti sementara disusun oleh Kasubag kami. Kemudian yang kedua tentang penanganan RTLH yang memang juga menjadi kewenangan provinsi. Ini nanti yang kemarin juga saya pertanyakan melalui Kepala Badan, karena biasanya ada surat minat yang harus ditandatangani oleh Kepala Daerah untuk RTH-nya. Apakah kita surat data dukung untuk surat minatnya itu apakah ditandatangani oleh Kepala Daerah atau karena waktu yang mendesak apa boleh Kepala Dinas dulu, yang menjadi pertanyaan saya.
Kemudian yang ketiga tentang usulan untuk Ibu Lia. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sementara. Terima kasih Ibu Lia. Siap, Bu. Untuk kelengkapan berkas, karena waktunya ini belum disyaratkan juga, jadi kita memenuhi format ini dulu yang bahan rapor teks. Jadi untuk sementara boleh kepala dinas, seperti kami yang usulan keseluruhan ini masih boleh kepala Bapeda. Baik Bu Lia, mungkin nanti sekarang sementara disusun oleh Kasubag Perencana kami bersama Kadif terkait dengan usulan-usulan yang akan menjadi prioritas, karena memang alhamdulillah usulan kami yang di tahun 2024 ini memang banyak program dari provinsi yang turun di Kota Bau-Bau itu sudah dijawab sebagian berdasarkan kewenangan mereka untuk dalam rangka penurunan kawasan kumuh. Jadi mungkin itu nanti yang akan kita lihat kembali, kita hitung sisa berapa yang akan menjadi kewenangan provinsi yang akan kita usul di tahun 2025 nanti. Soalnya nanti paling lambat sebentar malam kita sudah bisa masukkan Bu Lia dari Perkim. Boleh Bu. Dan jangan lupa di-share di Google Drive untuk kelengkapan datanya. Oke, siap Bu Lia. Makasih banyak. Kalau untuk yang 10 prioritas provinsi bisa digambarkan. Yang 10 prioritas sudah siap ditampilkan, Pak Darmin, Pak Anton? Ya, Pak Darmin tolong tampilkan Pak Darmin. Mungkin bagusnya juga untuk 29 OPD yang prioritas yang akan mengikuti raportek juga disampaikan, Bu Lia. Ini sedang proses collecting data, Ibu. Jadi memang saat ini kita diskusi untuk kemudian dikumpulkan besok. Karena akan di-upload di link itu maksimal H-1. Sedangkan kita jadwalnya itu di hari Rabu ya. Halo, Bu Lia. Bu Kadis, jadi begini. Jadi untuk usulan provinsi, kedua untuk 10 prioritas, silakan masukkan kalau dianggap bahwa itu prioritas, silakan masukkan di kelompoknya prioritas. Nanti kami akan menyeleksi semua yang mana yang menjadi skala prioritas 10 dari ada usulan yang nanti akan dibahas per urusan nanti di desnya. Nah, itu silakan usulkan saja. Karena ada juga sebagian besar OPD itu komunikasi dengan provinsi, kegiatan apa saja yang bisa masuk di slotnya provinsi. Nah itu silakan usulan, kami tidak batasi, minimal dua, silakan dipisahkan mana 10 prioritas. Nanti kami yang akan menyeleksi semuanya supaya tidak semua juga, jangan sampai provinsi tidak ketahui kita ini Kota Bau-Bau biar usulan yang bisa ditangani APBD diusulkan. Nah, jadi nanti kita seleksi yang mana masuk di 10 prioritas, yang mana yang bisa diusulkan di urusan. Sekira saya, Bu. Termasuk ini mungkin Pak Anton nanti dibagi untuk Bapeda mendampingi siapa nanti dalam des di provinsi, karena itu biasa kita tidak connect di situ. Kalau itu kami sudah bagi, Bu. Kami sudah bagi yang paham juga, yang mengetahui juga terkait masalah urgennya kegiatan yang kita usulkan. Oke. Baik, makasih Pak Anton. OPD selanjutnya yang prioritas tenaga kerja sudah ada. Bang Fuful tadi ada ya? Izin Ibu Lia, Dispora. Oh, Dispora, boleh masuk. Baik, maka Di unmute Bapak.
Kalau belum biar DP3A saja kalau belum. Bisa didengar? Boleh, Pak. Sudah. Baik. Untuk dispora mungkin ada 2 yang akan kami usulkan, Ibu. Pertama itu Gor Lowu-Lowu, di sana kita masih kekurangan listrik, pompa air, papan start renang, dan tribun. Juga termasuk mungkin untuk lapangan bolanya. Itu yang belum sama sekali. Yang kedua, yaitu revitalisasi lapangan lembah hijau. Untuk revitalisasi lapangan lembah hijau ini sebetulnya kita sudah ada surat persetujuan dari Pak Wali yang di zaman Pak Moniansyah ini sudah pernah kita sampaikan juga. Mungkin itu yang akan kami usulkan dan malam ini anggota saya akan menyiapkan semuanya dan akan kita ajukan ke Bapeda. Terima kasih Ibu Lia. Ya, sama-sama Pak Kadis. DP3A. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada kita semua. Selanjutnya barangkali terkait dengan usulan yang akan kita usulkan di provinsi, mudah-mudahan ini juga merupakan skala prioritas, yaitu ada satu itu rumah aman. Rumah aman, yang kedua itu ruang laktasi di tempat-tempat umum, di ruang publik. Mengapa itu rumah aman? Nah, perlu karena memang banyaknya kasus-kasus, terutama pelecehan seksual dan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, itu suami istri. Mereka itu satu rumah. Ketika bertengkar, otomatis ya perlu ada terjadi kekerasan dalam rumah tangga, perlu satunya dibuat di rumah aman. Begitu juga dengan kekerasan seksual, fenomena pada hari ini banyak-banyak dilakukan oleh orang-orang dekat mereka. Mungkin itu ayah tiri, mungkin saudaranya, mungkin ayahnya sendiri, rekannya, satu rumah. Sehingga untuk ketika kita menangani mereka itu, kita bisa amankan dulu itu di rumah aman ini korban-korban yang seperti tadi. Jadi kami anggap ini sangat krusial, perlu mendapatkan perhatian. Kalau seumpama kita kabupaten kota misalnya belum bisa kita anggarkan ini, ya kita coba kita buang di provinsi, kita tahu kita usul di provinsi, dan saya juga nanti akan berkomunikasi juga di provinsi, baik itu di Bapeda atau di DP3A dan KB provinsi. Demikian Bu Lia. Terima kasih. Dilengkapi formatnya sesuai format, termasuk kegiatan pendukungnya di PD masing-masing yang direncanakan di 2025. Iya, nanti kami kirimkan. Ya. Terima kasih. Ya, saya tambahkan punya Pak Kadis DP3. Jadi mohon izin Pak Kadis, jadi kita harus bisa memilah di mana kewenangan kabupaten kota dan provinsi. Jangan sampai itu menjadi bagian dari kewenangan kota kabupaten yang harus kita siapkan. Nah, sementara ini kita ajukan ke provinsi, nanti tidak masuk slotnya. Sehingga mohon dicek baik, kalau seandainya ya kasus-kasus yang tadi disampaikan itu sudah melibatkan daerah kabupaten kota di sekitar kabupaten, di sekitar kota Bau-Bau, maka itu bisa menjadi kewenangan provinsi. Nah, kalau dia masyarakat kasusnya adalah kasuistisnya adalah kota Bau-Bau, nah hati-hati jangan sampai itu menjadi kewenangan kabupaten kota sehingga akan menjadi sia-sia pada saat kita ajukan. Yes. Itu nanti kita dilihat Pak Rahman urgensitasnya, ya, jangan sampai kita salah menempatkan kewenangan. Nah, sekira untuk mencari posisi dia masuk kewenangan provinsi atau kabupaten kota, ini bisa nanti dibuka di Kependagri. Ya, di Kependagri berkaitan dengan kodifikasi nomenklatur provinsi itu ada. Nanti tinggal dilihat saya mana nomenklatur yang bisa masuk, yang berkaitan tadi yang Pak Rahman bisa masukkan. Nah, kalau seandainya dia bisa masuk, ya, melibatkan kabupaten di sekitar wilayah kota Bau-Bau, saya kira itu bisa menjadi bagian dari kewenangan provinsi. Saya kira itu saja tambahan. Izin Kepala Bapeda, ya. Seperti laktasi itu kan di tempat publik. Tempat publik itu kan dari mana saja yang masuk. Artinya namanya tempat publik. Sama halnya dengan rumah aman. Rumah aman itu juga kita ini kadang menjadi rujukan daerah-daerah lain. Banyak kejadian-kejadian juga terjadi di kota Bau-Bau. Ada misalnya orang Lasalimu, orang datang di Bau-Bau, terjadi seperti itu.
mau tidak mau ada di wilayah kita, kita amankan di bawah ini. Jadi seperti itu Pak Kepala Bapeda. Ya, baik, tidak apa-apa. Oke. Ya, silakan lanjut, Mulia. Lingkungan hidup. Lingkungan hidup. Ya. Ya. Terima kasih, Bu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung mungkin yang pertama bahwa berkaitan dengan rakorteban nanti di provinsi, ada 3 hal yang penting mungkin saya sampaikan. Pertama bahwa ada usulan kami untuk pusat berkaitan dengan blind spot. Yang kedua, usulan kami berkaitan provinsi berkaitan jaringan intra. Yang ketiga itu yang usulan kami, yang komunikasi kami dengan provinsi adalah berkaitan bantuan kepada kelompok KIM ke Badan Usaha Milik Negara. Ini yang ketiga ini mungkin saya ingin pertanyakan bagaimana mekanismenya, karena ini sudah diberi peluang oleh provinsi akan ada jalur itu nanti pada saat musremban di provinsi. Dan mungkin saya berharap mungkin dari 3 hal ini akan menjadi salah satu prioritas 10 dari Kota Bobau. Itu saja mungkin penyampaian dari kami, dan kami ada tanggapan dan informasi lebih lanjut. Terima kasih. Bisa diulang Pak Kadis, blank spot. Blind spot untuk usulan kami ke provinsi, pusat untuk jaringan intra untuk provinsi, dan untuk bantuan sarana prasarana untuk kelompok informasi masyarakat itu diarahkan ke Badan Usaha Milik Negara dan provinsi nanti akan memfasilitasi. Begitu Bu Lia. Terima kasih. Tingkat nasional itu sudah selesai dilakukan, masih akan ada pembahasan. Untuk yang usulan ini kita fokus yang menjadi kewenangan provinsi Pak Kadis. Ya, oke. Jaringan inter berarti bisa itu Bu, yang kalau timnya itu. Jaringan interanya untuk seluruh PD nanti Bu. Ini sudah dikomunikasikan dengan Kominfo Provinsi. Mereka sudah memang ada menunya untuk itu. Dengan nanti pemerintah daerah apakah ini masih salah satu prioritas daerah atau bukan. Makanya untuk ini kesempatan ini saya usulkan agar jaringan internet ini bisa masuk salah satu prioritas Kota Bobau. Siap. Ditunggu usulannya besok. Ya, misalnya. Kalau yang untuk Badan Usaha Milik Negara itu bagaimana Bu? Bagaimana mekanismenya? Karena itu akan dibahas pada saat musrembang nanti provinsi, khusus untuk Kominfo itu Bu. Disiapkan saja usulannya Pak, dibahas pada saat des urusan Pak. Ya, siap. Selanjutnya, Ya, Bu Lia. Ya, betul. Ya, Pak Kadis Kominfo. Ya. Ya Pak Kadis, jadi kalau untuk provinsi yang dimasukkan di usulan itu blind spot saja Pak, yang untuk provinsi. Yang keduanya kalau minta penguatan untuk dari pemerintah kota, nanti dibuatkan tersendiri saja untuk suratnya, untuk dibawa ke provinsi juga. Jangan sampai provinsi meminta juga penguatan buat mereka juga ke pusat. Nanti siap. di Pak Kadis. Jadi tentang proposal, kalau saya buat proposal misalnya Panton, berarti saya buat proposal ya tentang Pak Wali atau cukup Kepala Dinas saja dulu atau bagaimana Pak? Ya, kalau untuk pusat Pak itu sebaiknya Pak Wali Kota yang tanda tangan Pak. Siap. Kalau untuk pusat. Provinsi? Kementerian. Dulu. Ya. Ya kalau provinsi ya karena tadi. Ya. Bagaimana Pak? Jadi tambah mungkin Panton, jadi komunikasi kami dengan provinsi bahwa usulan-usulan yang disampaikan provinsi itu bukannya sekedar data, itu disampaikan dalam bentuk proposal juga. Dan disandingkan dengan dana sharing. Dana sharing, jadi saya sekedar informasi, ada juga disampaikan dana sharingnya. Kalau tidak dana sharing katanya, provinsi tidak akan menjadi prioritasnya provinsi kalau tidak dana sharing dari daerah. Ini sekedar informasi dan kami juga usulkan dana sharingnya ketika nanti memang provinsi mengamini kita punya usulan dari daerah. Begitu Bu.
Iya, betul Pak Kadis. Kita siapkan saja Pak Kadis, tapi di luar dari usulan provinsi untuk slot daftar usulannya 10 skala prioritas tadi. Ya. Oke, siap Anton. Terima kasih banyak informasinya. Ya. Selanjutnya Dinas Perhubungan. Pak Arlis. Mulia, siap Ibu Lia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum Zoom yang saya hormati, minal aidin wal faizin. Dari Dinas Perhubungan ini usulan untuk pensi ada 3 kegiatan belia. Yang pertama adalah pembangunan terminal TPB di Kecamatan Sorowulio, dan kemudian adalah pembangunan terminal TPB juga di Kabupaten Betongbari, tepatnya di Pantai Nirwana. Kemudian yang ketiga adalah pembangunan PJU di Jalan Dayanu Ihsanuddin. Kenapa itu kami usulkan sebagai kegiatan untuk usulan provinsi? Oleh karena Jalan Dayanu Ihsanuddin itu adalah jalan provinsi yang menghubungkan antara Kota Bau-Bau dengan Kabupaten Buton Selatan. Ya, untuk pembangunan terminal TPB ini kami pandang menjadi penting dan strategis untuk mengurai daripada tingkat kepadatan yang semakin signifikan dalam Kota Bau-Bau, di mana kendaraan-kendaraan dari luar harusnya tidak boleh lagi masuk di dalam kota, ya. Sebab kalau terminal-terminal yang saya sebutkan tadi kemudian berfungsi secara efektif, maka angkutan dalam kota ini juga bisa kemudian kita tingkatkan, ya. Sehingga dengan begitu maka kesemrawutan dalam kota insya Allah bisa kemudian diminimalisir. Itu untuk usulan ke pensi. Halo. Ya, silakan Bapak. Ya. Kemudian untuk usulan ke APBN, ini ada kegiatan, yaitu keselamatan dan keamanan transportasi darat yang meliputi pengadaan rambu-rambu lalu lintas, pagar pengaman, kemudian marka jalan, penerangan jalan umum juga, kemudian ZOS. ZOS itu adalah zona selamat sekolah. Iya. Kemudian APIL atau alat pemberi isyarat lalu lintas. Ini yang kami ajukan untuk APBN. Di rambu-rambu lalu lintas ini ada 400 unit yang kami ajukan. Kemudian untuk pagar pengaman jalan itu 500 meter. Berikut untuk marka jalan itu 5 km. Kemudian untuk penerangan jalan umum ini ada 410 titik. Penerangan jalan umum ini kami ajukan ke APBN oleh karena jalan yang akan kita terangi adalah jalan nasional, Bu Lia. Iya, sepanjang jalan Anoa kan panjang sekali itu yang akan kita terangi. Kemudian ZOS itu ada 14 titik, berikut APIL itu ada 4 titik. Jadi ada untuk usulan ke APBN, untuk APBN dan provinsi kami sudah sampaikan melalui Pak Anton, Bu Lia, tadi malam. Iya. Saya kira untuk sementara itu, Bu Lia. Sudah masuk diidentifikasi, tinggal kelengkapan berkasnya, Pak. Iya, kelengkapan berkasnya kami sedang siapkan, rampungkan. Ya, insya Allah kami sudah akan bawa serta pada saat kita ke provinsi. Iya, gitu, Bu Lia. Ya, terima kasih Pak Kadis. Tenaga Baik. kerja? Iya, terima kasih Bu Lia. Untuk minal aidin wal faizin. Iya, yang menjadi usulan kita sebenarnya ini kita memakai existing yang adanya Amerika. Artinya secara bangunan kan kita sudah diberikan, tapi belum bisa secara administratif. Namun kita sudah tahun ini kita Pak. Kita juga sudah masukkan istilahnya kita sharing, masukkan air dan listrik di daerah.
Nah, yang menjadi usulan kita karena kita manfaatkan ini bangunan yang sudah ini ada besar-besar yang berupa pengadaan sarana pelatihan fungsi yang mendukung operasional mereka, yaitu tersedianya gedung workshop, 3 unit gedung workshop, kemudian dan peralatannya. Workshop yang dimaksud kita prioritaskan mungkin bagian menjahit dan ikan. Jadi 3 unit. Nanti kita buat di subuh. Ya. Kemudian yang kedua, usulan kami juga sama bimbingan konsultasi produktivitas usaha kecil. Ini kenapa kita usulkan ini? Karena kita merespon adanya penghargaan Sidakarya untuk usaha kecil yang produktif. Sidakarya dan para makarya yang langsung diberikan. Jadi 2 usulan itu yang dicoba. Jadi datanya sekalian besok. Mungkin itu saja, Bu ya. Oke, Bang Pukul. Pak Kaban mungkin ada tambahan? Ya, baik. Ini Mulia. Khusus tenaga kerja. Siap. Nanti Pak Masmul ini disiapkan juga usulan untuk ke pusat ya, untuk kelengkapan pengisian BLK. Oh ya. Ya, itu karena pernah kami juga koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja. Itu dari Kementerian Tenaga Kerja bisa memfasilitasi untuk sarana prasarana BLK. Oh, siap. Pada momen DES nanti itu bisa juga disampaikan lewat provinsi, sehingga provinsi nanti bisa menyampaikan, membantu kita khususnya Kota Bau-Bau untuk meneruskan usulan proposal yang nanti kita ajukan. Saya kira itu saja. Siap, Pak. Terima kasih. Ya. Mulia, sedikit Mulia. Iya, Pak Ban. Ya, untuk tenaga kerja, kalau sifatnya untuk pembangunan gedung, itu nanti desnya di Cipta Karya, bukan di desnya di tenaga kerja. Tadi ada usulannya untuk pembangunan workshop. Oh iya. Iya, Pak Anton. Cipta Karya. Memang itu yang bantu juga. Jadi kita usulkan. Iya. Adapun peralatannya ya sebagaimana Pak Kabar tadi mungkin kita so nanti ke tenaga kerjaannya dulu kita masukkan. Kalau gedungnya ya memang Cipta. Ya, masuk. Ya, oke, yuk. Ini Pertanian. Untuk tenaga kerja dipastikan datanya Pak, indikator. Iya. Besok lagi kami susun ini Bu Lia. Indikatornya semua, datanya. Iya, yang indikator yang sudah tampak di layar Pak. Formatnya nanti di-share ulang oleh Pak. Kami share ulang ke perencana dan juga ke. Oh iya. Iya. Spesial 2. Kelihatan. Oh iya. Iya Bu Lia. Selanjutnya, ini pertanyaan. Oke, Bu Lia. Terima kasih Bu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang saya hormati. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Untuk pertanian Bu Lia, karena Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau itu kalau di Kendari ada 3 dinas yang menangani. Jadi yang pertama itu Dinas Perkebunan dan Hortikultura, kemudian Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, dan yang ketiga Dinas Ketahanan Pangan. Jadi untuk kegiatan urusan ini untuk Dinas Pertanian Kota Bau mungkin kami akan ajukan beberapa masing-masing dinas, mungkin kami ajukan 2 untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Contoh misalnya Dinas Perkebunan dan Horti, kami akan ajukan mungkin bibit buah-buahan dan alsin pengolahan sayur-sayuran untuk Dinas Perkebunan dan Hortikultura.
Kemudian Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, mungkin kita akan usulkan di situ untuk peternakannya bibit ternak sapi, kemudian untuk pangannya itu mungkin bibit padi dan beberapa jenis alsintan atau alat mesin pertanian yang memang slotnya di provinsi. Kemudian juga untuk kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, mungkin di situ kita akan ajukan karena dalam rangka inflasi, mungkin kita akan mengusulkan lagi penambahan GPM, Gerakan Pangan Murah, seperti yang sudah dilakukan. Tahun ini kita hanya dapat 2 paket dari provinsi. Kemudian juga ada kegiatan B2SA. B2SA itu semacam pemberian makanan tambahan anak sekolah. Tahun ini kita dikasih 1 kegiatan kayaknya dari provinsi. Mungkin itu yang kita tambahkan juga karena memang slotnya di provinsi. Jadi mungkin itu beberapa kegiatan. Kemudian juga untuk pusat kami sudah siapkan juga. Kemarin juga proposal kita sudah ajukan ke pusat terkait dengan usulan-usulan yang memang banyak terkait dengan alat-alat mesin pertanian yang memang kita Kota Bobon tidak mampu laksanakan, sehingga itu kita arahkan ke pusat. Adapun terkait dengan data-data yang lainnya mungkin dalam waktu secepatnya paling lambat besok mungkin kita selesaikan indikator-indikator yang untuk tanaman pangan, pertanian dan ketahanan pangan. Saya kira sementara Mulia begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang menjadi pertimbangan Pak Kadis sudah didiskusikan internal Bapeda, kalau memang kegiatan yang rutin dan pasti dibagikan oleh provinsi ke daerah itu kita masukkan saja, minta saja, tapi tidak dijadikan usulan prioritas. Ya. Izin Ibu lihat tambahan. Kemudian. Silakan kemudian. Ya, mungkin kita perlu pertimbangan juga 29 urusan yang sudah indikator 29 urusan karena ini memang menjadi bagian dari target kerja kinerja pemerintah provinsi. Kalau misalnya tadi di mana DP3A tentang rumah aman, sementara di situ yang memang menjadi fokus pemerintah provinsi adalah bagaimana korban TPPO itu mendapat layanan komprehensif. Ini mungkin yang perlu kita pertimbangkan, usulan yang di luar 10 kewilayahan itu untuk kita bisa masukkan di tiap-tiap urusan, mungkin Bu Lia dan para pimpinan. Karena ini memang target provinsi sampai tahun 2025. Jadi mungkin kita bisa selaraskan dengan apa yang menjadi harapan dari provinsi dari semua usulan kabupaten kota. Mungkin demikian Ibu Lia. Ya betul. Bapak Ibu bisa dilihat di DP3. Jadi memang seperti Pak Kaban sampaikan dari awal tadi juga bahwa kita fokus yang menjadi kewenangan provinsi. Nah, kewenangan provinsi indikatornya benar Bu Dian sampaikan sudah di-share formatnya. Mungkin akan lebih mengena jika targetnya ke usulan-usulan yang menjadi kinerja kewenangan provinsi seperti di tabel des urusan ini. Selanjutnya, dinas lain, Bapak Ibu. Lingkungan hidup, Ibu Lia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Dinas Lingkungan Hidup, sebelumnya kami hanya menyinkronkan saja yang kegiatan-kegiatan yang ada di provinsi. Yang pertama itu fasilitas pengadaan magot. Yang kedua itu fasilitas pembangunan bank sampah. Kemudian yang ketiga itu pembangunan taman. Itu saja mungkin. Kalau yang TPA itu APBN memang. Bangunan TPA, kemudian bisa juga sebenarnya pengadaan tanah, cuma mungkin di Perkim. Itu pengadaannya di Perkim. Mungkin itu saja Ibu Lia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu usulannya Bapak. Pak Dina, Bu Lia. Sedikit Pak Kadis.
Ya, Pak Kadis LH. Ya. Ya, untuk Ya, bantu. LH itu ada informasi di Cipta Karya juga itu ada slot untuk pengadaan motor gerobak sampah ya. Mereka juga bisa masuk di slotnya Cipta Karya. Nanti dikomunikasikan di Cipta Karya. Kemungkinan besar desnya nanti di Cipta Karya. Iya, nanti kita sampai. Iya, karena dia buka slot sampahan. Oh ya, sampaikan di Cipta Karya. Ya, makasih Pak Anton. Yuk. Ya. Ya, Bapak Ibu, kami sampaikan untuk yang urusannya lebih dari satu karena desnya berlangsung sangat cepat. Sebisa mungkin pesannya menghadirkan kepala bidang yang bersangkutan dan juga perencana. Jadi bisa berbagi lokasi. Kalau kadisnya diharapkan bergabung di des prioritas. Selanjutnya Bu Suar, silakan. PSP. Oke, baik. Terima kasih Ibu Lia, teman-teman sekalian. Baik, kami dari PTSP sesuai dengan korelasi tugas dari PTSP dan pemerintah provinsi, yaitu kami diberikan target terkait realisasi investasi yang mana target ini adalah merupakan tugas seluruh PTSP yang ada di kota kabupaten yang dibebankan oleh pemerintah pusat kepada provinsi. Tentu yang ingin kami usulkan adalah terkait media promosi investasi daerah, yaitu kami akan mengusulkan pengadaan videotron yang akan ditempatkan di bandara dan Pelabuhan Nurhum. Tentu dua tempat ini adalah merupakan tempat yang merupakan kewenangan daripada pemerintah provinsi. Itu yang menjadi tujuan kami. Kemudian yang kedua adalah mungkin kita usulkan juga untuk pengadaan fasilitas pengawasan yang mana keterjangkauan pengawasan ini lintas daerah, yaitu antara Buton Selatan, Buton dan Buton Tengah, yaitu pengadaan mobil pengawasan. Ya, saya kira itu dua saja yang menjadi urusan kami dan usulan kami ke pemerintah provinsi. Itu saja Bu Lia, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kadis. Untuk datanya Bu, hanya ada satu data yang harus disediakan. Itu proyek realisasi penanaman modal, nilai realisasi penanaman modal target 2023, capaian 2023, target 2024 dan target 2025. Iya. Nanti kami input Ibu Lia, sudah kami buat, tinggal kami input ya. Ya, makasih Ibu. Oke, makasih. Selanjutnya Dinas PU belum ada ya? Dikbud? PU kabitnya ada itu. Bu ada kabitnya, silakan. PU. Bu, silakan Bu. Saya on suara. PU ini identifikasi yang menjadi prioritas sudah ada 4. Bypass Pelabuhan Timur Rumah, kemudian Spam Lahelo, Lainase. Silakan PU. Silakan disampaikan konfirmasi untuk usulan prioritas daerah. Terima kasih untuk informasi sesuai format yang disampaikan oleh sangat baik dan dia menjadi bahan musliman provinsi. Juga yang dikatakan oleh Kadis
dalam ini bahwa kita beberapa kegiatan kami ini diciptakan itu yang mana datanya terkait dengan dalam ini ya persentase kakak yang melakukan pengolahan sampah dengan data dari dinas kesehatan. Ada yang BAPS di luar betul. Itu data mungkin akan kami konekkan dengan dinas kesehatan karena kami data tentang itu terkait usulan itu sudah disampaikan yang menjadi skala prioritas dan prioritas nanti koordinasi dan masing-masing bidang akan membuat usulan skala prioritas dan akan diteruskan ke Mabes dan mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ya Pak Kadis, usulannya dan mungkin usulannya dari kami sampaikan karena ini kan dari format baru disampaikan dan kami bicara sementara serikat itu. Nah, ini sementara kita sampaikan ke Bapak. Terima kasih Pak. Usulannya sudah. Ya, tambahan. Usulannya sudah ada. Ya, tambahan Mulia. Ya, tambahan Pak Kadis, ini kemarin waktu kita laksanakan musrembang RKPD untuk Kota Bau-Bau, itu Pak Kepala Bapeda Provinsi sempat menyinggung berkaitan dengan keberlanjutan pembangunan patung Uputaiko. Ya. Nah, mungkin ini kemarin juga sudah dijanjikan oleh Bapeda Provinsi untuk pemerintah provinsi untuk dituntaskan di tahun 2025. Nah, mungkin ini bisa dimasukkan pada saat nanti diingatkan kembali provinsi, jangan sampai patung Uputaiko ini tidak dituntaskan di tahun 2025. Saya kira itu tambahan Pak Kadis. Dan sudah informasi dari kami, sudah teman-teman itu dari menjadi usulan prioritas. Oh, siap. Baik, terima kasih Pak Kadis. Selanjutnya, Pak Aliman, Koperasi. Silakan. Terima kasih, Bu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kita semua. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi izin saya langsung saja bahwa terkait dengan dinas koperasi ini beberapa tahun terakhir ini program dari provinsi itu rata-rata yang turun ke kabupaten kota itu ada terkait dengan bantuan UMKM. Itu yang sering mereka. Jadi mungkin salah satu fokus kami nanti adalah terkait dengan bantuan untuk UMKM itu yang biasanya muncul dari pokirinya dari Dewan yang terhormat. Selain itu juga nanti kami coba lihat dengan sebagaimana dikatakan sampaikan Pak Kepala Badan tadi terkait dengan pembagian tugas antara provinsi dan kabupaten kota ataupun pusat agar supaya tidak saling bertabrakan. Saya kira demikian sementara Bu Lia, terima kasih. Data dukungnya Bapak, jangan lupa 2 urusan kali. Iya, siap. Ya, makasih. Dinas Kesehatan. Terima kasih Mbak Lia. Suara saya kedengaran? Jelas Bapak. Ya, Dinas Kesehatan sesuai arahan Bapak Wali Kota beberapa waktu lalu saat kunjungan ke Puskesmas Betombari. Jadi rencana kami akan mengusulkan water breaking dan talut sebagai upaya kita untuk penyelamatan aset Puskesmas Betombari yang terletak di pinggir pantai Kota Bau-Bau. Jadi saat kemarin Pak Wali Kota menganjurkan jangan hanya talutnya, tetapi juga dengan usulan water breaking-nya. Jadi kemungkinan itu akan kita jadikan prioritas usulan. Selanjutnya juga kita terkait urusan stunting, penurunan angka kematian ibu dan anak, dan upaya-upaya penguatan sarana kesehatan termasuk
laboratorium kesehatan masyarakat kita yang akan kita siapkan datanya dan usulannya. Semoga bisa rampung nanti malam lewat perencana kami. Ya, demikian Mbak Lia. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sukses di Tiongkok. Selanjutnya Izin Pak Kadis Kesehatan untuk talut itu kayaknya Mas nanti diusulkan ke PUP juga. Siap. Nanti komunikasikan di PUPR untuk usulannya supaya dibahas pada saat urusannya di Cipta Karya. Saat di provinsi nanti Pak? Ya. Ya, siap. Ya, makasih Pak Kadis. Ya, terima kasih. Dinas Pariwisata. Ya, terima kasih Bu Lia. Terima kasih Bu Lia. Mungkin saya mewakili dulu Pak Kadis karena Pak Kadis lagi sementara berada di jalan, belum bisa bergabung bersama di Zoom ini. Mungkin untuk pariwisata usulannya ada, saya langsung saja usulannya itu ada 3 Bu Lia. Penataan dan pengelolaan kawasan hutan pinus Samparona, sama penataan Muara Lakologou. Kalau penataan Muara Lakologou sendiri ini kita masih berkoordinasi dengan pihak provinsi, karena provinsi kemarin juga yang kami dapat infonya itu mereka menyusun master plan-nya. Jadi kita bersinergi bersama dulu, komunikasikan dulu ini yang penataan Muara Lakologou, yang wilayah-wilayah mana saja yang bisa dikembangkan. Dan yang ketiga itu kita mengusulkan itu bimbingan teknis untuk pelaku ekonomi kreatif dan dukungan untuk Kota Bau-Bau menjadi kota kreatif. Mungkin untuk sementara itu aja Bu Lia. Untuk dukungan event? Dukungan event ini mungkin saya masih menunggu dari bidang ini. Untuk bidangnya yang mengusul. Kemarin saya minta tapi belum masuk ini untuk dukungan eventnya. Ya, karena di pariwisata provinsi slot dukungan event ke daerah ada dan besar kemungkinan kita bisa dapatkan dukungannya Pak Yusrul. Iya Bu. Oh, tapi yang ini yang terakhir kemarin diusulkan yang tahun lalu tapi belum bisa difasilitasi sama provinsi itu dukungan event itu yang kita mau coba masukkan kembali itu dukungan event untuk Benteng Wolio itu untuk festival Benteng Wolio. Itu. Kita mau coba usulkan kembali lagi. Kalau untuk revitalisasi kawasan Benteng Keraton? Belum ada ini. Revitalisasi yang untuk benteng. Revitalisasi masuk nanti di PUPR Bu Lia. Oh. Cagar. UCB. Oke, mungkin itu sementara itu boleh. Terima kasih. Terima kasih Pak Asro. Sama-sama Bu. Selanjutnya Bapak Ibu dari Spam DLK Workshop. OPD yang ada usulan untuk prioritas daerah? Ada lagi Bapak Ibu? Perindak banyak sekali slot dari provinsi biasanya kalau untuk Rekortek provinsi. Sudah dari Perindak? Yang raise hand RSUD. Silakan RSUD. RSUD. Perpustakaan, ada enggak perpustakaan? Yes, RSUD. Ya, silakan Bu Yud.
Iya, terima kasih, Kabit. Iya, jadi untuk usulan RSUD, sekiranya mungkin pada penyediaan fasilitas layanan kesehatan, itu nama programnya program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Dalam hal ini Ibu Kabit, kami sih fokusnya ke dukungan terhadap pelayanan KJSU yang mungkin nanti sampai tahun 2028 itu, karena rumah sakit merupakan bagian dari jejaring layanan tersebut, baik itu kanker, jantung, terus kemudian uronefrologi, dan KIA. Jadi kami kemarin disampaikan bahwa kedepannya itu bahwa dalam pengusulan itu ada dana sharing gitu. Misalkan dari APBN menyediakan alat, daerah menyediakan sarana. Begitu juga sebaliknya. Itu kemarin cakapan yang kemudian disampaikan dari beberapa kegiatan yang kami laksanakan di Kemenkes. Jadi harapan kami untuk rumah sakit itu ada beberapa ruangan yang kemudian sudah rusak ringan begitu Ibu Kabit. Dalam hal ini ruang OKA, terus kemudian itu ada ruang hemodialisa. Ruang hemodialisa ini kami belum punya sama sekali. Ini ruang layanan kanker, mendukung layanan kanker. Jadi moga-moga ini bisa tercover lah Ibu Kabit, karena kemarin insya Allah kami dapat dana siren. Dalam hal ini alat yang kami akan dapat nanti itu sitotoksi, layanan kanker. Jadi layanan kanker untuk ruangan hemodialisa ini kami punya, jadi kami masih memanfaatkan ruangan VIP yang sekarang. Harapannya mungkin tahun 2025 nanti itu ada. Hanya lagi untuk usulan APBN dalam hal ini DAK, itu kami disampaikan bahwa daerah untuk menyiapkan sarananya. Itu. Terus kemudian usulan yang ketiga, kalaulah boleh Ibu Kabit mungkin bisa yang pembangunan gedung workshop, karena jujur ini juga sangat mendukung kami di rumah sakit karena budget kami mungkin kurang. Jadi baiknya kami ingin mengundang begitu pemateri untuk datang ke kami. Jadi hanya itu ruangan kami memungkinkan untuk itu, untuk kegiatan-kegiatan dalam hal peningkatan SDM di rumah sakit dan sekitarnya begitu. Jadi itu mungkin 3 fokus bangunan tadi itu Ibu Kabit yang kami ingin usulkan. Sebenarnya banyak, hanya 3 itu mungkin yang memang betul-betul prioritas bagi kami, karena itu meningkatkan PAD kami juga di rumah sakit. Oke Bu Yud, pastikan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, karena desnya tuh di Des urusan kesehatan, pendampingan langsung dengan Dinas Kesehatan Bu Yud. Iya, baik Ibu Kabit. Ya. Selanjutnya Dinas Perikanan. Perpustakaan ya, perpustakaan silakan Pak Bahar atau Pak Kadis, Pak Bahar ya. Cukup Bu. Nggak ada tambahan. Cukup. Perpustakaan atau perikanan? Maaf Bu Lia, sebentar ya, soalnya saya baru masuk ini dari Pulau Makassar, ada acara akikahnya di kantor. Ya, sebentar ya. Ya. Cantik lagi Bu Kadis ya, cantik lagi Bu Kadis. Saya baru dari
Sian Akika. Saya kira udah kesambung-sambung, Bu. Tidak kesambung-sambung nih tadi. Iya, ya. Oke. Yes. Yang nyaut di sampingnya. Pak Kadis, ada tambahan pariwisata tadi Pak Bagong yang sampaikan? Oh iya, yang jelas peran promosi tadi sudah dari Bambu. Tapi untuk pariwisata, kemudian usulan provinsi, kembali lagi mungkin datangnya bahwa hutan pinus Samparona, walaupun dalam penetaannya tersebut memang butuh sih lintas, ini dia wilayah kehutanan, perlu ada perjanjian kerja sepertinya. Nah, demikian juga walaupun sudah ada master plan, sudah ada, boleh dibilang di ED-nya, Muara dan Muara Kologou. Itu juga berpeluang, apalagi kemarin masuk juga yang air. Yang ketiga, karena indikator kinerja utama Dinas Pariwisata bukan hanya sekedar tahun kemarin sih ya, meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan untuk atraksi, promosi dan sebagainya. Tapi karena tahun ini kita dibebani, bukan dibebani sih, melengkapi apa yang kurang tahun kemarin, maka bimbingan teknis pelaku ekonomi kreatif dan teman-teman sebagai kreatif ke depannya itu juga penting. Karena bahan satu tadi terkait dengan indikator kinerja utama, bahwa ke depan meningkatnya jumlah ekonomi kreatif dan peningkatan sumber daya manusianya itu menjadi urgent di era dinamika kompetisi ke depan nantinya. Mungkin itu, Dok. Siap, ya. Ya, beda dari biasanya. Pak Kadis, jangan lupa kelengkapan datanya untuk nilai tambah ekonomi kreatif, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara, dan rasio PDB pariwisata. Boleh. Itu sudah di-share juga kepada para perencana ya? Ya, sudah Pak. Sip. Batas waktunya? Besok Bapak. Oh begitu. Lalu surat resmi ini bocoran dong teman-teman Bapeda ini yang mau rakortek provinsi ini seperti apa sih skenario-nya? Apa kita charter kapal cepat atau masing-masing, atau yang ringan, konvoy lewat darat atau di mana yang normal Bapeda ini? Kalau itu desainnya ada di Pak Anton, Pak. Oh, mudah-mudahan Pak Anton ada juga di grup. Ada Pak Anton, Pak Kadis, Pak Anton. Sewakan pesawat. Di samping kita Zoom, paling tidak juga skenario kodenya ini. Kasih dong info-info terupdate-nya. Apa kita harus hadir di hari pertama, atau di acara puncaknya, atau gimana kan? Biasanya di DES, di rakorteknya Pak Kadis, dikawal programnya. Oke. Kali aja disuruh baju tenang karena sekaligus mau halal bihalal mungkin Pak Gu. Iya tahu, betul itu. Sepakat usulannya. Iya, biar ke sana juga dipakai komplit gitu. Boleh Pak, mau seragam. Ya, kali bagi yang belum. Seragam boleh ya. Ya, betul baju. Sitik mari Pak, Bu. Batal gara-gara pakai tenunan. Kira Ibu Yuli sudah belikan kita batik, saya sudah pesan juga ukuran M kasihan padahal tidak jadi. Iya Pak, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Bapeda di awal mengenai jadwal dan waktu. Jadi sesuai undangan dari provinsi, Kota Bau itu di tanggal 17 April, desnya baik yang des prioritas usulan maupun des perurusan
itu kita dapat alokasi waktu di jam 9 sampai 9.45, jadi hanya 45 menit. Makanya diharapkan untuk utamanya kepada OPD yang mengampu lebih dari satu urusan untuk dipastikan yang datang bukan hanya satu orang, biar kita split ke ruang-ruang yang berbeda. Bau-bau di tanggal 17, jadi diharapkan kita sudah berangkat di hari Selasa, karena kita Rabunya pagi, Pak. Oke. Baiklah kalau begitu. Bapak, acara diadakan di Klaro, jadi kemungkinan ruangannya tidak seperti tahun lalu yang pisah-pisah antar ruangan perurusan. Sekarang ruangannya seperti polanya Rekortek Nasional di satu aula, tapi per meja. Sekat aja lagi ya. Ya, masih katanya Pak, belum ada penjelasan teknis dari provinsi. Tapi ini di aula Klaro tempatnya. Ya, setelah thank you informasinya. 17. Kalau terus PTI Mas ya. Ibu asisten 2 atau asisten 1 ada enggak di Zoom nih? Kalau asisten 1 jelas masih kekenyangan. Terus warga yang bongkar tenda di sana. Sambu-sambu. Untuk bertiga ini, kayaknya tidak ada di Zoom nih. Karena mereka capek jadi MC di sana. MC tadi, Pak. Dan bagi teman-teman yang mungkin belum nonton, silakan langsung link di grup bahwa udah naik tayang dari sambu-sambu tadi. Demikian dari Dinas Pariwisata, kembali ke host. Ya, siap, Bapak. Ini Mas Eko. Iya, Pak. Mas Ekonya di. Kurang tahu, Pak. Ini dong, TK apa supaya bagus ininya. Siap, Bapak. Dilanjut, terima kasih. Ya. Yuk, berikut. Ini KB perpustakaan kanan. KB. BPBD. Kesbang ada. Akan mungkin ada tambahan arahan, Pak Kabar? 7.4, 21 jadi. Itu nanti perikanan sebelum ya Ibu Yulia? Ibu Yulia, Pak Atta, ada Faris. Ya, tinggal perikanan aja. Usulan perikanan belum disampaikan? Iya, soalnya kewenangan provinsi cukup besar di perikanan, jadi harapannya kita banyak usulan. Pak Musnawir mungkin? Izin Pak, perikanan saya sudah kirim di Google Drive-nya itu, Bu. Dia punya usulan. Oh ya, oke. Dukungnya jangan lupa, Pak Faris. Siap. Ya, termasuk itu ya, TPI itu juga nanti dibahas, disampaikan di dalam des. Oh iya, itu. Oke Pak Kawan, prioritas. Iya. Ya. Ya, sekira kalau sudah tidak ada lagi. Ya sudah. Sebenarnya kalau perikanan juga sudah kami kirimkan tersendiri di Dinas Perikanan Provinsi. Tapi untuk yang ada yang sudah dimasukkan sama perencana, itu ada 3 usulan yang sudah dimasukkan. Oh iya, oke. 3 kegiatan. Oke. Baik, terima kasih Bu Kadis. Yup. Masih ada? Perpustakaan ada ya? Ada, tapi mute. Oh, berarti tidak mendengar saja. Nih, gagal lagi Pak Kaban. Iya. Ya, jadi khusus untuk perpustakaan, siapapun yang hadir, apakah staf atau siapapun, tambahan informasi. Jadi tolong untuk perpustakaan, karena beberapa sarana-prasarana kita yang sudah dibangunkan lewat DAK, itu nanti bisa diusulkan lewat provinsi, ya, disampaikan ke pusat lewat provinsi,
untuk fasilitas pendukung ya perpustakaan. Karena itu dimungkinkan oleh Perpustakaan Nasional untuk dibantu sarana prasarana dari pembangunan DAK yang sudah dilakukan oleh beberapa daerah. Itu tambahan. Kalau sudah tidak ada, sudah tidak ada lagi ya, biar kita cukupkan. Ya baik, Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya via Zoom. Ada beberapa yang perlu kami mereview kembali. Yang pertama adalah mohon dipastikan bahwa seluruh usulan kegiatan yang berkaitan dengan aspek kewilayahan ini untuk disesuaikan dengan kewenangannya. Karena kalau tidak sesuai dengan provinsi sudah dipastikan bahwa itu tidak akan diakomodir. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan data dukung untuk urusan aspek urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, karena ya, seperti yang disampaikan tadi juga Ibu Dian, karena ini menjadi kinerja. Nah, ketika kinerja OPD provinsi itu tidak tercapai, maka berarti ada beberapa usulan kegiatan yang harus dipenuhi di tahun 2025. Karena tahun 2025 juga ini adalah RPJMD ya, untuk provinsi juga berakhir, kita juga berakhir, berarti nanti kita harus menyesuaikan kondisi daerah. Nah, sehingga lain data dukung yang kita ajukan itu adalah berkaitan dengan kewenangan provinsi, mohon kiranya juga proposalnya itu sekiranya dapat disampaikan ke pusat melalui provinsi. Jadi ada beberapa tadi OPD yang perlu dukungan proposal, silahkan disampaikan nanti pada saat tes itu bisa disampaikan ke provinsi untuk kemudian nanti disampaikan ke pemerintah pusat. Sekira itu Bapak Ibu beberapa hal, kami tunggu informasinya besok karena besok kita harus finalkan ini karena H-1 seluruh usulan baik aspek urusan pemerintahan maupun kewilayahan ini sudah kita sampaikan besok malam. Dan besok siang akan rampungkan untuk 10 prioritas daerah yang dipersyaratkan oleh provinsi. Namun jika ada usulan yang sekiranya nanti sangat urgent dan menjadi kewenangan provinsi yang tidak masuk di dalam 10 prioritas, itu bisa disampaikan. Kemudian juga Bapak Ibu, seperti des-des kita tahun-tahun sebelumnya, provinsi biasanya mengajukan usulan ke kabupaten kota yang sudah mereka tetapkan. Nah, itu juga harus kita antisipasi data dukungnya, ya sekiranya nanti provinsi menyampaikan bahwa misalnya di Kota Bau ini Pak, di urusan misalnya perikanan ini ada yang sudah kami ajukan untuk dikerjakan di tahun 2025, mungkin data dukungnya kurang, itu nanti tinggal kita lengkapi. Biasanya seperti itu. Sekira itu, Bapak Ibu, terima kasih, mohon maaf sudah mengganggu waktunya di hari Minggu ini, mudah-mudahan usulan kita yang kita sampaikan nanti ke provinsi ini bisa terakomodasi di Rekortek Rembang provinsi, mudah-mudahan lebih banyak di tahun sebelumnya. Ya, sekira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Kadis. Oh ya, melengkapi Zoom kita sore ini saya pikir menjadi urgen dan penting bahwa sebagian urusan kita itu kan zonasi wilayah, seberapa jauh untuk kemudian Perda nomor 14 2024 itu selesai direvisi Perda Tata Ruang dan Tata Wilayah. Karena lagi-lagi ya 2 dari 3 usulan pariwisata itu sangat beririsan dengan peruntukan ruang wilayah yang dimaksud. Kita juga agak sedikit menunggu sebenarnya kepastian Perda atau revisi Perda Tata Ruang Tata Wilayah Provinsi juga katanya kemarin sih dengar-dengar sudah dalam pembahasan. Namun sampai sejauh ini kami belum mendengar kepastian. Karena salah satunya wilayah logo yang pesisir itu sudah ditetapkan. Walaupun sebenarnya kemarin kita mewakili pariwisata kurang lebih 40 km pesisir pantai Bau-Bau itu sudah bisa didekatkan dengan urusan pariwisata. Kalau kehutanan tadi Samparona itu mungkin ekowisata. Kalau kayak Karing-Kari yang selama ini belum bisa kita pantau atau kita matching berafiliasi dengan pemerintah,
karena mereka juga di sana kawasan pertanian. Padahal boleh dong didekatkan dengan agrowisata. Namun sampai sejauh ini itulah ada menunggu kepastian seperti apa nantinya ke depan ketika di Perda itu telah ditetapkan. Mungkin ini juga menjadi informasi buat teman-teman di Bapeda. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Kadis. Sebenarnya ini juga kami menunggu. Biasanya sebelum divisasi RT RW provinsi itu mengundang kabupaten kota. Nah, termasuk nanti untuk sinkronisasi RT RW kita juga yang posisinya sekarang masih dalam proses. Nah, kita menunggu juga itu. Sekira itu menjadi bahan masukan nanti juga Pak Kadis. Nah, sekiranya mungkin lewat Dinas PUPR ya yang leading sektor di provinsi yang menangani RT RW dan Bapeda provinsi RT RW untuk provinsi sekiranya nanti ini kami bisa fasilitasi juga, termasuk juga nanti pada saat DES ini bisa disampaikan Pak Kadis untuk menambah informasi kita di provinsi. Sekira terima kasih masukannya Pak Kadis. Ya, Pak Kepala Badan. Mohon izin. Terima kasih. Saya menyambung tadi dari Pak Kadis Pariwisata. Ini sangat penting mungkin ada gambaran kita terkait dengan RT RW Kota Bau-Bau. Saya paham bahwa sebenarnya RT RW Kota Bau sudah selesai. Hanya ada mekanisme secara struktural bahwa kabupaten kota tidak bisa menetapkan RT RW-nya sebelum provinsi. Artinya harusnya sekarang RT RW itu harusnya disampaikan kepada seluruh PD supaya ini menjadi kekuatan kita dalam perencanaan. Ini yang pertama yang harus disampaikan. Yang kedua mungkin Pak Kepala Bapeda bahwa saya ingin dapat informasi nanti di provinsi di Kendari apakah masih ada agenda sebelum DES itu. Ini harus dipastikan karena ini berkaitan dengan waktu kita berangkat. Jangan sampai sebelum DES ada mungkin pertemuan dengan Pak Wali atau dengan siapa sehingga kita nanti kalau berangkat bisa kita atur waktu kita dari Bau-Bau. Itu saja mungkin Pak Kepala. Terima kasih. Iya, baik. Saya langsung jawab. Terima kasih Pak Kadis. Ini menjadi atensi kami untuk teman tim di Dinas PUPR yang sementara proses. Nanti kita tindak lanjuti. Yang kedua untuk agenda ini belum ada informasi tambahan agenda kita sebelum DES. Ya. Nanti setelah karena kemarin kami konfirmasi kembali ke Pak Wali Kota, itu beliau menunggu usulan dulu masing-masing OPD, nanti setelah kami sampaikan usulan prioritas itu ke beliau, baru kemungkinan ada agenda yang terjadwal. Sekira demikian Pak Kadis PU. Terima kasih. Silakan Bu Lia, kalau ada yang mau di... Ya. Kalau untuk kelancaran berjalannya DES, karena di setiap DES itu dipastikan ada utusan dari OPD, kemudian ada utusan dari Bapeda untuk menandatangani berita acara. Jadi mohon dipastikan masing-masing OPD untuk berkoordinasi dengan pendampingnya. Pendampingnya Bapeda. Iya. Jadi DES bisa ditandatangani setelah penandatanganan berita acara bersama Bapeda dan OPD masing-masing, dan kemudian dipastikan untuk memegang salinan berita acara untuk bahan pegangan kita di daerah. Saya kira demikian tambahan dari saya Pak Kaban. Mungkin closing statement, langsung saja kita akhiri sampai ketemu besok di Bapeda secara fisik. Iya, saya kira cukup ya. Tadi sudah sampaikan juga Pak Ropal. Apa sudah supaya masa semua dia punya itu. Ya demikian Bapak Ibu. Halo Bu Lia, untuk hari hanya apakah tidak ada ketentuan pakaian yang ditetapkan panitia atau bebas rapi? Bahaya juga yang pakaian. Oh beli dan pakai di. Ya, dipastikan nanti pada saat acara apakah kita pakaian dinas atau pakaian bebas maksud saya, itu yang saya pastikan. Karena kata-kata hari Rabu itu pakaian putih. Yes. Dan masalahnya ada pendamping kita mau bawa, jadi harus jelas toh. Dia berhadapan di dinas. Disesuaikan saja dengan Selamat tahu Pak Kadis. Selamat sore Pak Wali, silakan masuk Pak Wali. Menyesuaikan saja. PU mungkin mau pakai pakaian Dekranas yang kemarin Jakarta, kayaknya lebih bagus.
Nanti hari Rabu kan juga ya. Warna kuning. Kominfo bukan PU. Hitam. Selamat sore Pak Wali, silakan Pak Wali. Ada Pak Wali tuh masuknya. Yang pakai baju Dekranas Kominfo tahu. Dari Jumat tuh olahraga. Kalau Kamis kita olahraga, buta. tapi Senin sampai Kamis itu hitam putih. Kita tidak di hari Rabu saja. Iya tahu. Dia ada Selamat sore Pak Wali, assalamualaikum. Silakan masuk Pak. Ya ini saja pakai apa? Kalau biasanya provinsi kan dia bebas rapi. Nah tadi sarannya dari Kadis Pariwisata kita menggunakan sentuhan buton. Ya, Ya, cocok. betul. Begitu seragam, kita sentuhan buton lah. Kan satu hari berapa menit, 10 menit. Ya. Lama itu. Kalau Udah seragam. musrennya tidak perlu ikut ke kepala OPD kah Pak Darul? Karena besoknya toh tanggal 18 musrennya. Iya, kalau di jadwal yang dari provinsi yang disampaikan kepada kami ini hanya untuk kepala OPD masing-masing kabupaten kota itu hanya untuk des. Tapi kalaupun kepala OPD mau hadir di Musrembang provinsi di tanggal 18 ya, tanggal 18 ini nanti kami konfirmasi kembali Bu Kadis ke provinsi dan Pak Wali. Oke, baik. Terima kasih Pak Darul. Ya, sekira cukup ya. Terima kasih Bu. Bapak Ibu Kepala OPD, kami menunggu sampai besok datanya secara fisik di Bapeda, sehingga nanti kami bisa menindaklanjuti di provinsi. Nah, itu lagi penekanannya tadi, mohon proposal dan usulan ini berdasarkan kewenangan provinsi. Sekira demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabel. Habis gue pada. Habis kue. Habis mi. Ini kagak isi toples. Labu sumi.